Hai guys, balik lagi sama aku. Kayaknya udah lama banget ya aku nggak bikin video. Jadi kali ini aku bikin video karena tiba-tiba muka aku itu breakout parah menurut aku. Nih kalian bisa lihat jerawatnya tuh banyak banget. Dia tuh jerawatnya tuh kecil-kecil gitu, terus kayak merah-merah banget. Terus di sini juga di dagu. Tuh. Ini tuh kalau dipegang sih permukaannya halus ya, maksudnya cuman kayak ada banyak bekas-bekas jerawat gitu. Nah, aku mau ceritain kenapa awalnya itu tuh bisa kayak gini, guys. Ini aku bener-bener gak make up sama sekali, aku cuman pakai lip tint sedikit. Alis aja aku sampai gak bikin. Oh iya, ini yang bagian jidatnya. Ada jerawat-jerawat juga, ini kayak gini. Jadi ini awal mulanya itu karena aku tiba-tiba tuh keinget sama temen dulu satu kantor aku gitu. Aku inget dia pakai skincare Natasha, terus mukanya tuh jadi kinclong banget, kayak bagus banget gitulah. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa aku waktu itu lagi jalan-jalan di Mall Emporium, aku kayak lihat ada Natasha gitu, terus gak tahu kenapa langsung masuk aja gitu, langsung kayak rasanya tuh pengen nyobain. Nah, akhirnya aku konsul lah sama dokter di Natasha itu. Nah, udah kayak gitu setelah konsul, aku sih tujuannya emang buat mau mencerahkan doang ya. Di waktu itu aku datang, aku belum ada jerawat-jerawat kayak gini emang, tapi ada memang jerawat, tapi bukan yang tipe merah-merah kayak gini gitu loh. Dan di waktu itu memang muka aku itu lagi kusem banget, jadi aku kayak mikir, pengen ke Natasha Skincare buat mencerahkan, karena waktu itu aku inget teman kantor aku itu tuh dia mukanya tuh cerah banget, kayak bagus gitulah, kayak glowing gitu. Nah, terus aku kan penasaran, jadi otomatis aku cobain gitu loh. Nah, udah kayak gitu, pas konsul pertama aku itu di resepin pertama itu ada ini nih, Natasha vitamin C serum gitu. Nah, ini menurut aku teksturnya itu tuh dia tuh kalau dipakai tuh dia langsung bikin muka tuh glowing banget ya. Jadi kayak lembab banget, dan menurut aku mungkin ini kurang cocok banget buat orang yang kulitnya berjerawat. Mungkin karena waktu itu aku nggak terlalu berjerawat, jadi dokternya tuh kasih aku ini. Kenapa? Karena mungkin dia pikir aku tuh memang fokus mau mencerahkan aja gitu loh. Tapi guys, gak tau kenapa aku pakai vitamin C ini, memang muka aku tuh jadi glowing, jadi lembab, jadi kayak bagus banget gitu. Cuman gak tau kenapa kayak aku merasa dia bikin aku agak beruntusan sih. Nah, jadi teksturnya si Natasha itu tuh wanginya tuh seger banget ya. Wanginya tuh kayak wangi lemon-lemon gimana gitu. Nah, ini teksturnya itu dia tuh langsung bikin lembab banget guys, sumpah tuh. Intinya menurut aku serum ini kayaknya cocok banget buat orang yang kulitnya tuh normal ke kering ya, menurut aku gitu. Tapi dia nggak bikin aku, maksudnya dia nggak bikin aku jerawatan gitu loh, cuman kayaknya menurut aku dia kayak ada beruntus-beruntus dikit. Maksud aku bukan bikin jerawatan yang kayak gede-gede ini, bukan ya, maksud aku bukan itu, bukan si Natasha vitamin C serum ini penyebabnya menurut aku. Karena menurut aku dia fine-fine aja, dan kandungannya itu ada 100% pure vitamin C kolagen. Jadi menurut aku ini kayaknya bagus banget buat orang yang memang mau mencerahkan dan kulitnya itu tipenya normal ke kering ya. Oke. Next. Terus aku dapat buat krim paginya itu AP1A kodenya. Nah, pas aku tanya sama dokternya itu, ini tuh krim AP1A itu kenapa? Dia itu karena ngelihat wajah aku itu ada jerawat sedikit-sedikit, makanya dia nggak berani suruh aku pakai vitamin C ini setiap hari. Kenapa? Karena mungkin dia juga ngerasa vitamin C ini tuh teksturnya lembab dan bisa bikin jerawatan kalau mungkin dipakai di setiap hari buat orang yang kulitnya kombinasi berminyak kayak aku. So, jadi dia ngeresepin buat selang-seling. Jadi misalnya hari Senin gue pakai si vitamin C, hari Selasa gue pakai si krim paginya si AP1A ini. Nah, kegunaan krim Natasha yang kodenya AP1A ini adalah buat orang yang kulitnya tuh jerawatan, tapi jerawatnya itu tuh nggak parah, jadi ke jerawat yang sedikit aja, jarang-jarang gitu loh. Nah, jadi gue disuruh pakai Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini, jadi intinya selang-seling seperti itu. Nah, terus untuk facial washnya gue dapet yang kayak gini nih, gentle foam ini. Jadi dia tuh kayak pump gitu, kalau kita
tekan dia langsung keluar foam kayak gitu. Overall buat yang Gentle Foaming Facial Wash ini, gue nggak merasakan ada cekat-cekit, dan menurut gue ini cukup enak banget buat facial foam. Kenapa? Karena dia teksturnya itu cukup moisturizing dan cukup simple ya, karena jadi gue nggak usah ngaduk-ngaduk lagi buat bikin jadi busa, karena dia udah bentuknya busa gitu. Nah terus gue juga diresepin ada tonernya. Gue ini tonernya itu tuh refreshing banget ya, kayak gimana ya, dia ada efek cooling gitu sebentar, dan terus nggak tahu kenapa abis pakai ini tuh bersih banget, kayaknya tuh mukanya tuh kayak keset, bersih, cerah, itu menurut gua. Tapi sih di sini ada komposisinya ya, di komposisinya sih ini kayak gak ada BHA-nya. Jadi gue nggak tahu kenapa, pokoknya menurut gue ini toner enak banget. Dan mungkin walaupun nanti nextnya andai kata gue berpikir mau berhenti dari Natasha, mungkin gue akan tetap beli facial foamnya sama si tonernya ini, karena menurut gue facial foam dan tonernya itu bener-bener ngebersihin kulit banget sih. Nah terus dikasih juga sunblock gitu, kayak ini namanya moisturizing sunscreen cream gel. Nah, jadi sebenarnya gue pakai Natasha ini tuh udah kayak jalan 2 bulan gitu, dan memang hasilnya menurut gue itu memang mencerahkan banget ya. Cuman nggak tahu kenapa akhir-akhir ini, mungkin karena kulit gue agak sensitif juga atau gimana, karena kan gue tiap hari hampir kontenan makeup terus. Nah ini kayaknya tuh lagi ngambek gitu, jadi kulitnya tuh jerawat-jerawat. Tapi bukan yang tipe jerawat batu ya guys, dia tuh jerawat-jerawat kayak gini loh. Ini kenapa kayak ada kuning-kuning gitu, ini soalnya aku lagi pakein kayak obat jerawat totolnya gitu. Oke, obat jerawat totolnya itu aku nggak pakai dari Natasha, aku pakai ini karena aku emang udah biasa pakai si RH ini, RH yang jerawat spot ini nih. Ini bagus banget guys buat aku, dia kayak bisa ngeredain jerawatnya tuh, kayak dalam 3 hari aja dia kayak udah ngeredain banget gitu. Nah kayak gini jerawatnya. Nah jadi guys, jerawat aku ini bukan tipe jerawat batu gitu ya. Kalau misalnya aku googling gitu, tipe jerawat aku ini tuh tipe jerawat nodul dibilangnya. Jadi yang kayak kecil-kecil gitu, tapi kayak ada ujungnya gitu, kayak ada yang putih-putihnya ujung gitu, tapi dia bukan kayak bisul. Kalau bisul kan gede gitu di dalam. Nah kalau aku punya tuh dia kecil tapi kayak bisa dipecahin gitu loh. Tapi guys, kalau misalnya aku pakai obat jerawat si RH ini, dia itu tuh nggak pecah, jadi kayak kecil sendiri gitu loh. Aku konsul lagi ke Natasha di bulan kedua, dia bilang, oh mukanya jadi jerawatan ya, kalau begitu stop dulu si serum vitamin C nya, tetap lanjut krim pagi AP1A yang tadi, sama sunscreennya jangan dipakai dulu ya. Terus aku kan nanya, loh dok kenapa kok sunscreennya nggak dipakai, kalau misalnya kita aktivitas di luar gimana, bukannya sunscreen malah maksudnya tuh merusak kulit kita apa segala macam. Nah terus dia bilangnya itu kalau emang lagi jerawatan, sunscreen itu memang jangan dipakai dulu, karena sunscreen itu tuh bikin muka lembab dan bisa memicu jerawat seperti itu. So jadi sekarang kalau pagi itu tuh aku nggak pakai sunscreen gitu, jadi aku lebih memilih untuk menjauhi cahaya matahari. Andai kata aku keluar pun, dan itu jarang banget, aku nggak pakai si produk Natasha-nya sama sekali. Jadi aku cuma pakai sunscreen aku doang gitu. Jadi produk Natasha sama produk lain itu aku nggak campur. Terus kan aku kan agak insecure ya kalau misalnya jerawat-jerawat ini kayak merah-merah banget. Terus aku tambahin bedak gitu, bedak tabur gitu, tapi yang memang khusus buat jerawat. Kalian jangan bingung ya, aku itu produknya itu campur-campur antara Natasha dan RH. Tapi RH yang aku pakai ini adalah RH yang dipakai di toko bebasnya gitu loh. Jadi bukan krim medis gitu. Jadi menurut aku sih aman-aman aja ya. Nah untuk bedak jerawatnya aku pakai yang ini. Dia itu Acne Loose Powder. Dia tuh non komedogenik dan non acnegenik, jadi dia itu udah klaim gak bakal nimbulin jerawat. Nah kenapa aku tuh campur-campur produk kayak gini? Sebenarnya aku tuh bukan campur-campur, jadi kan aku kan mutusin pakai Natasha, tapi si RH yang produk RH yang bedak sama obat jerawat ini itu tuh memang udah berapa kali aku repurchase, dan aku memang cocok sama produk RH yang ini. Daripada aku coba-coba lagi yang lain, mendingan aku pakai aja yang udah cocok, ya nggak sih? Nah menurut aku dari 2 bulan pemakaian Natasha ini, aku merasa bener dia itu kayaknya si Natasha ini kayak jago banget buat mencerahkan, kayak cepet banget gitu, dalam sebulan, rentang waktu 2 bulan itu dia tuh mencerahkan kulit aku banget dibandingkan yang sebelum aku pakai gitu.
Tapi guys, somehow menurut aku dia kayak kurang talk chair gimana ya buat meredam jerawat, ngerti gak sih? Jadi kayaknya tuh kalau buat jerawatan, kalau kalian bener-bener jerawatan, kayaknya tuh si RH ini lebih nampol dibandingkan si Natasha, seperti itu gitu. Atau kalau memang lagi jerawatan, cukup aja deh pakai obat total jerawat ini gitu loh. Walaupun si Natasha bilang krim pagi dia yang AP1A ini buat orang yang jerawatan, tapi menurut aku kayak sama sekali dia kayak nggak ngeredain jerawat aku gitu, kayak cuman sama-sama aja gitu loh. Tapi kalau buat mencerahkan menurut aku sih oke banget, dia bener banget bisa mencerahkan kulit aku banget. Ini kayak ini ya, ini kulit aku bener-bener tanpa make up, tapi dia itu kayak udah cerah banget, dan kalian bisa lihat ini kayak ada efek glowingnya nggak sih gitu. Oke, ini bekas hitam itu tuh, ini tuh bukan tompel ya guys ya, ini tuh bekas jerawat kayak gitu. Nah sebenarnya aku agak lumayan stres sih, ini muka kenapa tiba-tiba jadi jerawatan kayak gini. Cuman aku yakin kayaknya nanti juga hilang sih. Dan menurut aku ya, kayaknya emang kalau kita pakai produk krim-krim racikan dokter gitu, krim medis kayak gini, ini emang ada penyesuaian sih menurut aku. Tapi penyesuaian aku maksud di sini maksudnya tuh kalian tuh harus pinter-pinter juga ya. Kayak misalnya sebulan pakai nggak kenapa-napa, terus 2 bulan pakai ada jerawat ya. Kalau menurut aku itu bukan karena krim dokternya ya. Biasanya kalau emang nggak cocok, itu tuh kalau kalian pakai dalam seminggu aja tuh udah kacau banget. Biasanya sih gitu. Aku akan update lagi nanti ke kalian pemakaian si krim Natasha ini, apakah bisa menghilangkan jerawat aku apa tidak. Karena krim paginya itu dia bilang memang buat orang yang jerawatan guys. Sejauh ini dia nggak nambah jerawat aku, dia cuman kayak nggak ngefek apa-apa gitu loh. Kalau menurut aku dia kayak efeknya tuh kayak buat mencerahkan aja gitu. Nah kalau kalian lihat ini aku bener-bener nggak pakai apa-apa, aku kayak gini aja, dia tuh kayak udah ada efek glowingnya menurut aku. Tapi ini guys yang aku bingung, kayak jadi bikin bingung dan galau, dia mencerahkan tapi kenapa jerawatnya tuh kayak nggak bisa hilang gitu loh. Kayak bingung gak sih, cerah tapi lu jerawatan, oh my god gitu loh. Tapi gue bakal update lagi nanti perkembangannya kayak gimana. Jadi buat yang penasaran atau yang lagi bingung, kepengen penasaran banget gitu pakai Natasha, mungkin kalian bisa nonton video gue ini dan merasa bermanfaat. Atau ya gimana lah, intinya gue bakal update lagi tentang progres muka gue ini pakai si klinik Natasha. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye.